Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sekarang kita bertemu lagi pada video kali ini. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan belajar pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan kerabatnya, karena atas perjuangannya lah kita bisa sampai pada zaman yang terang benderang seperti pada waktu ini. Pada video ini teman-teman, saya akan memaparkan penjelasan mengenai sistem informasi, organisasi, manajemen, dan strategi seperti yang mana pernah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa pentingnya sistem informasi bagi organisasi. Yang pertama, organisasi dan sistem informasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibuat oleh manajer untuk membantu segala kepentingan yang diperlukan perusahaan bisnis. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi adalah sangat kompleks dan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang menjadi perantara di antara kedua hal tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Menurut London pada 2017 halaman 84. Kemudian kita membahas tentang pengertian organisasi, yakni organisasi atau organization adalah struktur sosial formal, stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan hasil. Organisasi adalah lembaga resmi berbadan hukum yang memiliki aturan-aturan dan prosedur internal yang harus tunduk pada hukum negara. Menurut London pada 2017 halaman 86. Oke teman-teman, kemudian ada pula yang dikatakan sebagai karakter organisasi. Struktur organisasi mengacu pada bagian subunit organisasi dengan cara mereka menghubungkan organisasi secara organisasi. Sebuah struktur organisasi bergantung pada tujuannya dan pendekatan manajemen. Tipe-tipe dari struktur organisasi termaksud yakni tradisional, proyek, tim, dan virtual. Struktur organisasi bisa berdampak langsung pada sistem informasi organisasi. Ini menurut Steyer dan Ronalds pada 2010 halaman 95. Kemudian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah upaya kuat pemersatu yang mencegah terjadinya konflik politik dan mendukung pemahaman umum, persetujuan pelaksanaan prosedur, dan praktik-praktik pada umumnya. Ini menurut London pada 2017 pada halaman 88. Politik organisasi adalah orang-orang dalam organisasi yang menempati posisi yang berbeda dengan spesialis kepentingan dan perspektif yang berbeda pula. Perbedaan tersebut adalah masalah bagi manajemen, karyawan, yang menyebabkan perjuangan politis mengenai sumber daya persaingan dan konflik yang terdapat dalam setiap organisasi. Ini dikatakan oleh London pada tahun 2017 halaman 88. Kemudian lingkungan dan organisasi. Ini berada di dalam lingkungan atau tempat memperoleh sumber daya dan menyediakan hasil akhir berupa jasa ataupun barang. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik, di mana di satu sisi organisasi terbuka serta bergantung pada kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya. Sedangkan di sisi yang lain, organisasi dapat mempengaruhi lingkungan tersebut. Sebagaimana contoh, organisasi bisnis membentuk kerjasama dengan organisasi bisnis lainnya untuk
mempengaruhi proses politik, mereka melakukan iklan untuk mempengaruhi pelanggan agar menerima produknya. Ini yang dikatakan oleh London pada 2017 pada halaman 90. Kemudian Business Processor Engineering atau disingkat BPR seringkali disebut rekayasa ulang saja. Rekayasa ulang merupakan pemikiran ulang mendasar dan rancangan ulang yang fundamental dari proses bisnis untuk mencapai perbaikan signifikan pada biaya, kualitas, kecepatan, dan jasa. BPR menggabungkan strategi untuk mendorong inovasi bisnis dengan strategi membuat perbaikan yang besar pada proses bisnis sehingga perusahaan dapat menjadi pesaing yang lebih kuat dan lebih sukses di pasar. Ini yang dikatakan oleh O'Brien pada 2017 halaman 62. Kemudian, sistem umum perusahaan, di mana model sistem umum perusahaan ini menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Nah, dapat teman-teman lihat pada MC Leod 2019 halaman 30. Nah, teman-teman, di dalam model sistem umum perusahaan ada pula dikenal dengan aliran-aliran. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa aliran-aliran yang ada dalam model umum perusahaan. Yang pertama, aliran sumber daya fisik, yakni yang merujuk pada sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin-mesin, dan uang. Kedua, aliran sumber daya virtual, yang mana menunjukkan aliran dari sumber daya virtual data, informasi dalam bentuk keputusan. Kemudian, mekanisme pengendalian perusahaan, yakni melalui unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan operasinya sendiri, meliputi yang pertama, standar kinerja, kedua, manajemen perusahaan, ketiga, suatu pemroses informasi, yakni lingkaran umpan balik, yaitu fallback loop, yakni yang terdiri atas sumber daya virtual tadi yang dikumpulkan dalam bentuk data dari suatu perusahaan dan dari lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam proses informasi yang kemudian mengubah menjadi informasi. Informasi ini kemudian diberikan kepada para manajer. Lalu ada pula dikenal dengan pengaruh sistem informasi pada organisasi dan perusahaan, di mana sistem informasi telah menjadi alat bantu yang integral, online, serta interaktif yang melibatkan proses dalam operasi perusahaan, yakni pengambilan keputusan pada perusahaan-perusahaan besar. Sistem informasi telah mengubah secara fundamental nilai ekonomi suatu perusahaan serta meningkatkan secara besar peluang dalam pengorganisasian pekerja. Ini yang dikatakan oleh London pada 2017 halaman 93. Nah, teman-teman, hal ini memberikan dampak ekonomi yang mana dari sudut pandang ekonomi, informasi teknologi mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung menjadi bergantung pada kondisi tertentu. Sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang menggantikan tenaga kerja manusia yang secara historis selalu meningkatkan seiring dengan waktu. Teknologi informasi, terutama penggunaan jaringan, dapat membantu perusahaan dalam menekan biaya partisipasi pasar atau lebih dikenal dengan biaya transaksi, menjadi kontrak dengan pemasok eksternal yang mana lebih menguntungkan ketimbang menggunakan sumber daya internal. Ini yang dikatakan oleh London pada 2017 halaman 93. Dampaknya bagi struktur dan perilaku organisasi. Berdasarkan teori ini, pendekatan sosiologi mengenai organisasi yang rumit, beberapa pemahaman mengenai
bagaimana dan mengapa perusahaan berubah seiring dengan penerapan teknologi informasi yang baru. Hal tersebut dikatakan oleh London pada 2017 halaman 94. Adapun dampak bagi struktur dan perilaku organisasi yang disampaikan oleh London yakni 1. Informasi teknologi meratakan organisasi. Sejumlah besar organisasi bersifat birokrat yang sebagian besarnya dikembangkan sebelum zaman komputer, melambat dan berubah, dan kurang kompetitif dibandingkan organisasi yang baru dibentuk. Riset tentang perilaku penghasilan teori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi guna memperdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Teknologi informasi mendorong hak pengambilan keputusan diberikan kepada level yang lebih rendah. Kedua, organisasi pasca industri. Teori post-industri atau pasca era industri lebih mendasarkan pada sejarah ketimbang ekonomi. Hal ini juga mendukung gagasan bahwa teknologi informasi seharusnya meratakan hierarki. Dalam masyarakat pasca era industri, peningkatan wewenang bergantung pada pengetahuan dan kompeten dari masyarakat, bukan hanya berdasarkan pada posisi formal saja. Ketiga, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan sistem informasi menjadi bagian dari politik organisasi karena dapat mempengaruhi akses ke sumber penting yang dinamakan informasi. Sistem informasi dapat mempengaruhi siapa yang mengerjakan apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pada sebuah organisasi tersebut. Ada beberapa cara dalam memvisualisasikan penolakan organisasi. Penelitian mengenai penolakan organisasi terhadap inovasi menunjukkan ada 4 faktor penting. Yang pertama, sifat dari teknologi tersebut, struktur organisasi, budaya orang-orang di dalam organisasi tersebut, pekerjaan yang terkena dampak dari inovasi tersebut. Selanjutnya teman-teman, pada slide ini akan membahas tentang penggunaan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sebagian besar perusahaan yang kita dengar melalui iklan dan media sosial memiliki kinerja yang lebih baik ketimbang perusahaan yang lain dalam bidang yang sejenis. Contoh, di bidang penjualan online ada Amazon yang merupakan pemimpin. Di bidang musik ada iTunes yang dianggap sebagai pemimpin pasar-pasarnya. Adapun model daya kompetitif menurut Michael Porter, model yang paling umum digunakan dalam memahami keunggulan kompetitif perusahaan adalah: pertama, model daya kompetitif atau competitive forces model yang dikemukakan oleh Michael Porter. Model ini menyajikan gambaran umum tentang suatu perusahaan, persaingannya, serta lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Model Porter membahas menyeluruh lingkungan bisnis secara umum. Dalam model ini terdapat 5 daya kompetitif yang dianggap menjadi penentu nasib suatu perusahaan. 1. Persaingan tradisional, yakni setiap perusahaan di berbagai pasar dengan persaingan yang lain secara terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien dalam memproduksi, memperkenalkan hasil produksi dan layanan, serta menarik minat konsumen dengan mengembangkan merek mereka dan mewajibkan masyarakat peralihan bagi konsumen mereka. 2. Pendatangan baru dari pasar. Dalam sistem ekonomi yang bebas ini, dengan tenaga kerja dan sumber daya finansial yang selalu berpindah-pindah, perusahaan baru selalu masuk ke pasaran.
Pada beberapa bidang industri, hambatan untuk masuk ke dalam pasar rendah, sementara di bidang industri lainnya masuk ke suatu pasaran yang sangat sulit. 3. Produk dan jasa pengganti atau produk substansial. Hampir di setiap industri muncul produk-produk pengganti atau substansi apabila harga produk yang ditawarkan dianggap konsumen terlalu mahal. Teknologi baru selalu menciptakan produk-produk baru pengganti sepanjang masa. Keempat, pelanggan perusahaan yang menguntungkan bergantung pada era dengan kemampuan yang menarik dengan minat pelanggan. Memelihara langganan yang sudah ada, yakni sambil merebut dari pesaing serta menjual dengan harga yang tinggi. 5. Pemasok. Kekuatan pasar yang dimiliki pemasok dapat berdampak signifikan kepada keuntungan perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak bisa menaikkan harga secepat yang bisa dilakukan pemasok. Semakin beragam pemasok yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar kendalinya terhadap harga, kualitas, dan jadwal pengiriman dari pemasok. Penggunaan teknologi informasi untuk keunggulan strategis, di mana sebagian besar perusahaan memungkinkan melihat dan menggunakan teknologi informasi dalam banyak cara untuk mencapai tujuan. Contohnya, perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung operasi harian agar lebih efisien dalam menjalankan tugas di era global. Perusahaan akan memikirkan strategi bisnis apa yang akan dikembangkan melalui teknologi informasi dalam bidang jasa, produk, dan kemampuan yang memberikan keuntungan besar dalam bersaing dengan perusahaan yang lain. Jika suatu perusahaan menekan pada penggunaan bisnis strategis di bidang TI atau teknologi informasi, seorang manajer akan melihat TI berpeluang sebesar dalam perusahaannya. Kemudian perusahaan virtual. Merupakan perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan orang-orang, organisasi, aset, dan gagasan. Penjelasan ini yang dikemukakan oleh George M. Marcus, James A. Bryan pada 2017 halaman 72. Perusahaan virtual menggunakan internet dan extranet untuk membentuk kelompok kerja virtual dan mendukung aliansi dengan rekan kerja. Ini menurut Bryan 2017 halaman 73. Pada studi kasus PT Gojek di Indonesia yang menggunakan sosial media sebagai medium publikasi utama. Hal ini merupakan implikasi dari pemanfaatan oleh PT Gojek terhadap internet dan smartphone. Media baru dan sosial media yang digunakan antara lain yakni Twitter, Facebook, dan website. Penggunaan media sosial terkait dengan konsumen oleh PT Gojek yang menggunakan smartphone dan sekaligus pemilik sosial media yang mendukung publikasi dan pembentukan brand Gojek. Perusahaan virtual merupakan cara yang terbaik untuk menerapkan strategi dan aliansi yang bisnisnya menjanjikan kepastian, keberhasilan pada iklim bisnis yang bergejolak pada waktu ini. Beberapa alasan utama bagi pembentukan perusahaan virtual strategi yang digunakan oleh perusahaan virtual yakni pertama, berbagi infrastruktur dan risiko dengan rekan aliansi. 2. Menghubungkan kompetensi inti pelengkapan. Ketiga, mengurangi waktu konsep to cash melalui berbagai usaha lainnya. Keempat, meningkatkan fasilitas dan mencakup pasar. Kelima, memproses akses ke dalam pasar baru dan pasar-pasar atau viabilitas pelanggan. Kelima, perpindahan dari menjadi penjual produk menjadi solusi. Hal ini dikemukakan oleh Marcus pada 2017 halaman 73.
ada pula organisasi pembelajaran atau knowledge management atau knowledge management system, yakni untuk mengelola pembelajaran perusahaan dan cara menjalankan bisnis, di mana tujuan dari sistem ini adalah untuk membantu knowledge worker dalam menciptakan atau mengorganisasikan dan membuat pengetahuan bisnis yang penting agar tersedia kapanpun dan dimanapun dibutuhkan di dalam perusahaan. Nah, informasi ini teman-teman meliputi 1. Proses, kedua prosedur, ketiga paten pekerjaan referensi, kelima rumus, keenam praktik terbaik, ketujuh perkiraan, dan yang kedelapan adalah perbaikan. Seperti situs web internet dan intranet, perangkat kelompok penggalian data, basis pengetahuan, dan kelompok diskusi online adalah beberapa teknologi utama yang memungkinkan digunakan oleh KMS. Oke teman-teman, mungkin demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai materi sistem informasi organisasi, manajemen, dan strategi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada penggambaran isi materi, penulisan, serta kata-kata yang kurang dimengerti oleh teman-teman, mohon dimaafkan. Harapan saya pada pembelajaran di materi kali ini yaitu dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.